Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu ilmu pengetahuan baru, yaitu yang berupa cara membuat atau cara melakukan sesuatu yang salah satunya berada di dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang tentunya tentang teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 poin yang terdapat dalam teks prosedur. Poin yang pertama tentang pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Yang keempat, ciri-ciri teks prosedur. Pada poin pertama, ada pengertian teks prosedur. Di sini apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Baik. Jadi, teks prosedur itu ialah teks yang berisi tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sesuatu yang diinginkan dan terdapat penjelasan dalam tahapan tersebut. Maksudnya itu, ketika kita hendak membuat atau melakukan segala sesuatu, tentunya kita butuh proses supaya apa yang kita ingin lakukan itu berjalan dengan tepat atau berjalan dengan baik. Contohnya, ketika kita ingin membuat kue, mie instan, atau makanan yang lainnya, dan melakukan seperti ketika kita ingin menyalakan televisi, HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya, tentunya kita butuh proses atau tahapan supaya tersusun secara tepat. Poin yang kedua ada tujuan teks prosedur. Apa sih tujuan teks prosedur dalam pelajaran bahasa Indonesia ini? Tentunya tujuan teks prosedur ini untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Maksudnya itu, ketika kita hendak membuat mie instan, misalnya, tentunya kita butuh serangkaian kegiatan supaya kita melakukan atau membuat mie instan itu tersusun secara tepat. Tujuan selanjutnya untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat. Maksudnya ini, ketika kita hendak membuat mie instan, tentunya kita harus melakukan setiap langkah-langkah itu harus benar atau harus tepat supaya si pendengar atau si pembaca ini bisa memahami apa yang hendak kita buat. Poin yang ketiga ada struktur teks prosedur. Apa sih struktur teks prosedur itu? Apakah ada yang tahu? Nah, baik. Struktur prosedur ini ada 2 poin. Yang pertama, bagian tujuan dan bagian langkah-langkah. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur yang berupa hasil akhir yang akan dicapai. Nah, maksudnya itu, tujuan apa sih yang kita mau lakukan? Pastinya butuh tujuan, butuh arahan, supaya apa yang kita buat tersusun secara tepat. Yang kedua ada bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Tentunya ketika kita hendak melakukan sesuatu, butuh cara-cara untuk mencapai tujuan dan berproses secara tepat. Seperti ketika kita hendak membuat mie instan, misalnya cara-caranya siapkan segala bahannya, kemudian siapkan panci berisi air dan nyalakan kompornya. Kemudian masukkan mie, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan si mie ke dalam mangkuk yang telah berisi bumbu-bumbu mie tersebut.
Begitupun dengan langkah-langkah yang harus kita buat secara tepat supaya si pembaca dan pendengar ini bisa memahaminya. Poin yang keempat, ada ciri-ciri teks prosedur. Tentunya, ciri-ciri teks prosedur ini, yang pertama ada berisikan langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, dan ketiga dijelaskan secara mendetail. Yang keempat bersifat objektif, yang kelima langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang terakhir ada bersifat aktual dan akurat. Di sini saya akan membuat contoh teks prosedur, yaitu cara membuat kue kukus brownies coklatos. Nah, pada tabel ini ada bahan-bahan dan langkah-langkah cara membuat kue kukus brownies coklatos. Bahan-bahannya tentunya ada 2 butir telur, 1/4 tepung terigu, 5 bungkus coklat bubuk, 5 bungkus susu coklat, 1/4 gula pasir, 5 sendok minyak goreng atau margarin, dan terakhir 1/4 sendok teh soda kue. Yang kemudian langkah-langkahnya ada kocok telur bersama gula pasir hingga mengembang. Kemudian tambahkan soda kue dan tepung terigu sambil diaduk perlahan-lahan. Yang kemudian campurkan coklat bubuk dan susu coklat kental manis, aduk hingga merata. Kemudian ada tambahkan minyak goreng atau margarin. Ini bertujuan supaya tidak lengket pada loyang yang akan dicetaknya. Yang terakhir ada masukkan ke cetakan dan kukus hingga matang. Kemudian setelah itu kita saji dan beri topping sesuai selera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.